Posisinya ini kita kehabisan rokok. Ya udahlah, gue keluar jalan kaki tuh gue balik ke atas. Nah pas gue nyampe kamar itu anak-anak nggak ada. Anak-anak nggak ada di kamar. PS-nya mati? Nyala. Akhirnya saking penasarannya gue samperin tuh, gue ke arah kebun. Ternyata mereka ada di situ lah. Lu mau tahu mereka ngapain? Hah? Dah, gue tidur nih. Gue bangun. Gue di jam 12 siang. Gue bangun. Itu Akai nggak ada di dalam kamar. Cuman ada gue doang berdua sama si Jaki ini. Oke. Lah kan gue bingung ya. Gue berpikirnya keluar ya kan beli makanan. Ya udahlah. Gue mau keluar nih. Gue buka, kekunci. Aduh, gue ngeliat kuncinya ada di dalam. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di kos-kosan angker sebelah kuburan dan cuman kuat 2 minggu aja nih, langsung kabur pokoknya nggak nyampe sebulan. Tapi sebelumnya kenalin dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Bang Nardi. Halo, Selamat malam, Gilang. Bang Nardi dari OTM, obrolan tengah malam, dan besok pagi. Jadi Bang Nardi ini adalah orang yang di balik layar besok pagi ya. Kalau teman-teman yang suka nonton horor pendakian tuh, khususnya di besok pagi, Bang Nardi ini yang di balik layar. Iya. Udah enak Ngapain di balik layar, Bang? Hiburan doang gua. Asli udah enak banget. Cuma nyuruh-nyuruh doang. Iya. Lu gini. Sekarang udah harus nongol di depan layar. Sekarang nongol di obrolan tengah malam, ngedirect langsung semuanya Bang ya. Iya. Dari proses produksi sampai finishing sampai upload. Dan ngomongin horor, sekarang di obrolan tengah malam kan mulai banyak nih cerita-cerita horor yang non pendakian, kan? Dan mulai banyak juga narsum yang kesana, berarti yang bukan pendaki nih. Iya. Tadinya kan lu banyak sampai komunitas lu kan kuat banget ya. Iya, pendaki komunitas mendaki. Berarti sekarang narsum-narsum lain selain pendakian ada nih. Iya. Yang main banyak ya. Yang klinik-klinik yang bener-bener klinik banyak. Oke, dan ternyata lu juga punya nih cerita horor waktu lu ngekos. Iya. Itu kuliah katanya. Iya. Tahun berapa ya? 2013. Nggak, kuliah di salah satu universitas yang ada di Ciputat. Oke, nggak usah sebut universitas. Mungkin orang Ciputat tahu lah. Pasti lah. Kalau dengerin cerita ini. Dan ini katanya kosan sebelah kuburan, gimana? Iya. Kuburan itu kuburan keluarga apa kuburan apa? TPU. TPU gede loh. Iya. Umum. Berarti sebelah pisan itu. Sebelah pisan. Lah, bener-bener sebelah banget. Udah bukan sebelah pisan, sebelah banget. Dan itu tahun 2013 berapa sebulannya? 200.000. Murah ya. Tapi kan gue nggak bayar. Itu nggak bayar? Iya. Gimana akhirnya gue kabur. Jadi belum sempat bayar nih. Belum sempat bayar. Udah kabur duluan. Oke, kaburnya gara-gara ngalamin horor. Iya. Karena kejadian itu. Ada kejadian ya pokoknya. Dan katanya ada sempat satu video juga nih. Nah, sempat kerekam. Jadi mungkin di sini kalian bisa nebak dulu nih. Ini video dari kiriman teman gua. Gua nggak bisa ngeklaim itu bener atau enggak, tapi pengakuan itu bener dia yang ngerekam. Ntar bisa lah tulis di kolom. Ya biar itu teman-teman kita serahin ke sahabat lonceng lah atau penonton di rumah yang nilai itu video beneran apa enggak nih, asli apa enggak, kita nggak tahu ya, karena kan lu juga cuma dikirimin sama temen lu nih. Iya. Oke Bang Nardi, ini nanti diceritain detailnya gimana Bang ya. Dan pastinya teman-teman di rumah juga udah nggak sabar denger cerita lu, tapi ditahan dulu. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Nardi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita datang langsung sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke? Ya Bang Nardi, langsung kita mulai Bang, ceritanya Bang. Oke.
Jadi kejadian ini di tahun 2013. Jadi waktu itu ini di zaman gue masih kuliah ya. Nah, awal kejadian itu sebenarnya ini dari temen gue sih. Jadi temen gue ini orang Padang dia. Kan kalau misalnya orang Padang kan perantau ya. Dia perantau, nah dia tuh nyari kosan. Nah kebetulan kampus gue ini depannya itu pemakaman umum. Oke. Nah ketika dia nyari, kan gue udah kenal lama ya. Maksudnya ini udah di semester 2 lah. Nah dia ngomong sama gue, Nar, lu ada kenalan gak daerah sini? Siapa Ya, namanya nih? Si Akai, orang Padang ini. Akai ya? Nah, gue bilang gue nggak tahu nih kalau daerah sini. Coba gue tanya saudara gue. Kebetulan rumah saudara gue itu di daerah Rempoa. Kan nggak begitu jauh dari kampus gue. Gue telepon lah, Om. Kira-kira di daerah kampus Nardi nih ada kosan kosong nggak? Oh kebetulan ada. Nah ini kosan yang punya temen Om. Kalau mau ngekos di situ aja, murah kosannya. Berapa emang? Ya kalau mau datengin aja langsung. Di mana tempatnya? Itu depan kampus lu, kan kuburan tuh. Nah, lu masuk dari kuburan. Di belakang kuburan itu ada rumah gede. Lu masuk aja ke situ. Lu panggil si tante Yeni lah, bisa dibilang. Ya udah oke, siap. Nah, keesokan harinya gue ngomong nih sama si Akai ini. Kai, ada nih. Ayo kita samperin kalau mau. Jadi pas ketika gue masuk pemakamannya itu, jadi gue sebelumnya nih gak nongkrong di situ, Lang. Gue nongkrong masih di dalam kampus. Gue masuk pintu gerbang, jadi tuh di kanan kiri itu bener-bener ya kuburan umumnya lah. Gue jalan terus, nah nggak begitu lama ada sebuah pintu. Ternyata pintu itu menuju ke perkampungan. Nah nggak jauh dari pintu dari si pemakaman itu ada rumah itu besar banget gue lihat. Itu jarak dari pintu belakang pemakaman itu cuman 5 meter. Itu gede banget, satu-satunya rumah gede di situ. Akhirnya gue samperin dah tuh, kan gue bingung nih cara manggil si yang punya rumah kos-kosan ini. Ternyata ada belnya, ada bel, gue pencet lah bel. Nggak begitu lama, keluar nih ibu-ibu parubaya lah. Dia bilang, mau ngapain dek? Ini saya dapat rekomendasi dari om saya. Katanya di sini ada kos-kosan kosong ya. Oh, ada. Oh, boleh deh bu. Saya mau lihat dulu kamarnya seperti apa. Digituin sama temen gue nih si Akai. Masuknya lewat belakang ya. Lewat belakang, kan gue bingung ya lewat belakang lewat mana nih. Ternyata jadi rumahnya itu gimana ya? Ini pintu belakang makam. Rumahnya itu madepnya ke sini nih. Oke. Nah di sampingnya ini ternyata ada gang kecil sebelum ada rumah lagi. Jadi masuknya lewat situ. Diarahin sama dia, ternyata di belakang rumahnya itu ada tangga buat menuju ke kos-kosan. Jadi kos-kosan itu di lantai 2. Gue masuk, ketika gue masuk, itu hening banget Lang. Itu masih sore. Kayak nggak ada kehidupan anak kos-kosan. Nggak gitu? ada. Nggak ada suara-suara apa gitu? Nggak ada, bener-bener hening banget. Gue naik ke atas. Jadi kosannya itu berderet. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai 10. Nah, kamar mandinya, namanya kos-kosan kan kamar mandi pasti di luar ya, nggak mungkin di dalam kamar ya, kamar kos-kosan. Dia di paling ujung, di samping nomor 10 kamar mandinya. Gue ngeliat bentuknya sama semua, satu petak doang. Jadi ini kosan kamar mandi luar ya? Iya. Jadi seperti itu ya, namanya kampus lah ya kan, anak-anak kampus. Terus gue bilang, ini sepi banget sama teman gue nih. Tiba-tiba si ibu-ibu ini nyeletuk, tenang aja deh, di sini rame kok. Emang kelihatannya aja sepi. Oh, ya gue mikir mungkin pada keluar, nggak ada aktivitas pada sore hari itu. Ya udah, dilihat nih, kalau mau di kamar nomor ini, nomor 5. Ah, boleh juga nih. Berapa bu? Kata si Aka ini. Sebulannya 200.000. Ya menurut gue ya wajar aja sih sebulan 200.000 pada zaman gua kuliah ini ya. Soalnya kan duit 200.000 itu besar pada saat itu. Nah fasilitas apaan aja bu yang didapat? Digituin sama si Aka ini. Oh kita di sini dapat free wifi. Terus setiap air minum habis
kita pasti menyediakan galon. Oke. Jadi gitu. Nah untuk lahan parkiran ada di depan. Jadi kalau misalnya mau parkir motor, masukin aja motor ke dalam gerbang. Oh gitu. Nah kalau untuk lemari atau apa, nanti kita sediain. Jadi pas ketika gua survei, itu masih bener-bener kosong. Belum ada kasur, belum ada lemari. Kayak kotak gitu aja. Kayak kotak gitu aja udah. Terus gimana cara bayarnya? Ya udah adik-adik ntar nempatin ke sini aja. Emang di sini mau ninggal berapa orang gitu? Maksudnya yang mau ninggalin tuh tinggal di situ berapa orang? Paling untuk saat ini baru satu aja sih. Tak kalau misalnya ada penambahan kita infoin. Ya udah akhirnya balik tuh gua, balik ke kampus lagi, biasa nongkrong. Nah, kebesokan harinya si Aka ini udah bawa perbekalannya dia nih, dari baju segala macem. Kayak jadi lu pindah hari ini? Jadi gua. Oh ya udah, hati-hati. Tapi si Jaki ini mau ngikut gua. Jadi ada lagi nih temen gua namanya Jaki. Dia itu orang Kerawang. Nah, sebelumnya dia itu ngekosnya tuh jauh. Nah, si Jaki ini tahu Aka ini mau ngontrak di deket kampus. Dia mau join. Ngobrol tuh kita bertiga. Lu mau join? Beneran? Iya join. Wah kena biaya tambahan nih. Udahlah nggak apa-apa. Jadi kita samperin. Selesai kuliah kita samperin lagi tuh. Samperin. Dan ternyata nggak ada penambahan. Nggak ada biaya tambahan. Nggak ada biaya tambahan. Oke. Pure 200.000 doang. Oke. Tapi nggak nanya bang di situ yang kosong berapa kamar gitu? Dia bilang tuh ada penghuni ya? tapi nggak ngasih tahu tuh jumlah penghuni itu berapa. Jadi emang langsung dipilih ini kamarnya yang Iya, ini langsung di apa rekomendasiin. yang kosong nih sini gitu. Ya udah berjalan seperti biasa tuh. 1 minggu. Kan gue kalau kuliah tuh gabut ya, maksudnya kelar kuliah balik, kuliah balik. Gue bilang sih sama Akai ini, Kai, kalau misalnya gue join ngekos di lu, kena biaya tambahan nggak ya? Bertiga. Jadi bertiga nih. Kagak tahu gue. Coba gue bilang sama ibu kosnya. Tapi ibu kosnya gimana nih, kan udah seminggu nih masuk di situ. Enak loh. Enaknya gimana? Gue setiap pulang dari kampus nih dikasih makan. Dikasih makan. Sama Jaki berdua dikasih makan. Jadi ketika si Aka ini turun mau beli makanan di warteg, itu dihalangin sama ibu. Kamu mau kemana, Dek? Mau beli makan, Bu. Oh, ibu udah masak. Masak makanan ibu aja. Saya nggak enak. Awalnya si Aka begitu nolak. Ya karena bener-bener dijorin ya. Jadi menurut dia aji mumpung. Iya. Ya udah akhirnya diterima. Oh serius lu? Iya. Wah itu mah makin irit aja lu kehidupan. Iya, ya udah. Coba ntar gue tanya dah. Si Akai nanya lah sama si ibu kosnya ini. Bu, teman saya yang kemarin kesini survei, itu dia mau ngikut ngekos. Kira-kira ada penambahan biaya nggak? Oh nggak ada. Ini pure cuma 200.000 aja. Jadi nggak ada penambahan biaya apa-apa. Oh ya udah. Akai nelpon gua. Udah lu langsung aja ke sini. Nggak ada penambahan biaya. Seriusan? Ya udah. Ya udah gue ntar balik dulu ngambil baju. Udah gue balik. Malam gue balik ke situ. Gue sampai di gerbang itu pas gue mau parkirin motor nih. Gue buka gerbang, gue mau parkirin. Itu gue nyium bau wangi. Gue berpikir aja, oh mungkin ibu kos abis dari keluar nih, jadi pakai minyak wangi, ketinggalan nih aromanya. Biasanya kalau misalnya ibu-ibu kan kalau pakai minyak wangi kan bener-bener nyantar ya. Menurut gue begitu. Tapi wanginya nggak wajar. Itu wanginya wangi-wangi melati. Apa karena dari kuburan ya? Kalau kan emang deket banget sama kuburan. Udahlah, gue cuekin. Gue ke belakang, gue naik. Kok sepi? Cuman pintu kosan temen gue doang yang kebuka. Kok sepi? Katanya rame. Gimana sih nih ibu kos? Gue datang, assalamualaikum. Ternyata dia lagi pada main PS. Gue duduk, gue nanya lah sama si Akai gini, Kai, lu kan udah seminggu nih di sini. Lu kalau malam-malam sempetin ke bawah nggak? Lu keluar gitu pakai motor? Iya. Kenapa emang? Lu kalau misalnya keluar ngambil motor, lu sempet nyium bau-bau aneh nggak? Enggak. Kenapa emang? Bau melati gitu? Enggak. Emang kenapa sih? Tadi gue nyium bau melati. Itu mah dari kuburan. Lu anggap serius banget sih.
Ya udahlah, akhirnya dia main PS lagi tuh. Dia main PS lagi. Gue nanya lagi nih sama si Akai, Kai, ini emang sepi ya? Pause tuh sama dia. Dah. Dan ntar lu main PS-nya. Jack, ntar lu. Nah, lu masih inget nggak sama omongan ibu kos ini pas kita ke survei? Kan katanya ada penghuninya. Nah, selama 1 minggu ini, gua ini nggak nemuin yang ngekos lagi. Oke. Selain dia, Satu pun nggak ada. satu pun nggak ada. Oh, udahlah cuekin aja. Makanya di situ gue cuekin. Pas ketika gue dikasih makanan sama ibu ini, gue juga agak sedikit kayak ngeri-ngeri gitu. Ngerinya sih Akai ini diapa-apain sama si ibu kos. Soalnya yang punya rumah, yang punya kos-kosan itu cuman dia doang, nggak ada keluarga sama sekali. Jadi suaminya nggak ada, anaknya nggak ada, dia tuh tinggal sendiri. Oke. Si ibu ini, pas lu ke dalam, kan gue tanya, pas lu ke dalam ngambil makanan, itu gimana? Ya gelap lah, rumahnya itu gelap dalamnya. Jadi cahaya lampunya itu nggak begitu terang. Ya gue cuek aja ngambil makanan, karena udah disediain. Ya udah tuh. Itu gue nginep nih di hari pertama di kosan itu. Malam pertama, ini kan namanya main PS ya. Lang, main PS itu kan bisa sampai jam 2, bisa sampai jam 3, nggak inget waktu. pagi lah, nggak inget waktu. Apalagi besoknya itu kita libur. Liburnya ini nggak ada mata pelajaran. Begadang tuh kita. Posisinya ini kita kehabisan rokok. Kan gue nggak tahu ya warung itu di mana ya. Gue tanya, emang warungnya di mana Kai? Lu masuk harus dari kuburan. Kalau misalnya lu lewat jalan raya itu jauh muternya. Lah kalau dari kuburan deket emang? Deket. Itu depan makam ada Madura tadi gitu, warung Madura. Oh ya udahlah, sendirian nih gua. Ya nggak serem, cuma kelihatannya doang serem. Ya udahlah, gua keluar jalan kaki tuh gua. Gua jalan dalam hati. Bismillah. Maksud gua biar nggak ketemu apa-apa nih. Bismillah. Gue lari, gue ngerinya kenapa-napa gitu. Maksudnya gue ngerinya tiba-tiba di depan gue ada sosok pocong lah segala macem. Soalnya di kuburan itu ada pohon beringin. Pohon beringin itu yang gede banget. Nah itu pas gue ngelewatin pohon beringin itu gue lari tuh langsung. Pas bismillah, pohon beringin itu gue lari. Sampailah gue di depan gerbang kuburan nih. Gue ngos-ngosan. Ditanya loh si warung ini. Nah kebetulan warung Madura ini samping banget sama kuburan. Dek, ngapain lari-lari? Emang lu ngeliat tuh bang, belakang? Ya gue juga tahu. Sebelum lu di sini juga gue udah lama bikin warung di sini. Emang lu nggak pernah digangguin bang? Ah itu mah udah biasa kata dia. Oke. Udah biasa. Oh yaudah, banyak baca Bismillah lu kalau lewat situ. Iya. Udah beli rokok tuh gue, beli rokok 3 bungkus lah. Gue balik lagi, lari lagi tuh gue, itu nggak ada terjadi apa-apa. Gue balik ke atas. Nah, pas gue nyampe kamar, itu anak-anak nggak ada. Anak-anak nggak ada di kamar. PS-nya mati. Nyala. Anak-anaknya nggak. Laptopnya nyala. Lu main PS-nya di laptop gue, ya, di laptop Acer gue tuh. Ya. Iya. Gue celingak, cuman kosan itu cuma berderet doang. Nah, lampunya kosan itu nyalanya itu cuma satu di tengah. Akhirnya gue ngarah ke kamar mandi. Gue ngiranya dia nih lagi bisa dibilang nyari angin lah. Nah kebetulan di samping kamar mandi ini kayak balkon buat jemuran, tapi nggak begitu luas. Gue kirain di situ. Gue samperin lah di situ. Gue samperin kagak ada. Ih, anjir. Pada kemana nih? Gue turun ke bawah. Kan itu gang ya. Belakang rumah dia, maksudnya di yang buat masuk ke kosan itu kan gang ya, yang sampingnya rumah itu. Nah di belakang itu kebon. Akhirnya saking penasaran ya gue samperin tuh, gue ke arah kebon. Ternyata mereka ada di situ lah. Lu mau tahu mereka ngapain? Tiduran. Hah? Tiduran di samping pohon pisang. Dih, gue bilang, Woi, lu ngapain anjir? Bukan lu di atas? Kok lu bisa di sini? Lah, dia nggak sadar.
Oh dia nggak sadar. Ini di mana? Pas lihat, lah, pohon pisang. Dua-duanya nggak sadar. Dua-duanya nggak sadar. Bentar. Balik lagi, balik. Ke atas, balik. Balik nih kita ke atas. Sampai nih di kamar. Diem tuh dia berdua. Emang kenapa sih? Kan gue nggak tahu ya. Iya, Posisi gue habis beli rokok nih. Iya, lu beli rokok. Dia inget lagi tuh. Lu beli rokok keluar. Gue main PS. Gue kelar main PS. Si Akai ini ngantuk mau tidur. Nah, gue juga ngantuk. Ya namanya posisi udah mau pagi. Ya orang mata juga kan ada kekuatannya ya. Ternyata dia tidur lah. Dia tidur. Ya itu, gue bangunin di samping pohon pisang. Oke. Makanya dia bingung. Siapa yang mindahin gue tidur? Kok bisa ya? Udah. Nih, sebat. Maksudnya biar nenangin pikiran. Lu mau kopi nggak? Gue bikinin kopi nih. Yaudah boleh. Apa kita ngomong aja ke ibu kos ya? Udah mau pagi. Masih tidur kali dia. Yaudahlah, besok. Yaudah, ngopi tuh kita. Kelar ngopi pagi ya. Bener-bener sayup banget itu mata. Akhirnya tidur. Kita bangun lagi siang. Nah, pas bangun, ngomong. Turunlah gue bertiga ke bawah nih. Gue ngomong sama ibu kos nih, gue samperin, gue lewat depan. Permisi ibu, assalamualaikum. Ibu, bu, iya, ada sahutan tuh. Keluar. Kenapa? Ayo masuk. Masuk tuh gue. Kan gue baru pertama kali masuk ya. Itu hawanya bener-bener anyep banget loh. Bener-bener nggak ada udara. Anyepnya itu gimana? Yang kayak bau-bau perabot lama apa gimana? Kayak Lu tahu ruangan yang udah lama nggak dibuka? Oke. Nah kayak gitu. Iya tahu. Itu anyep banget. Kok anyep banget ini rumah? Apakah gak ada AC apa? Kipas kayak minimal. Maksud gue berpikir ya ini rumah gede banget. Nggak ada AC kebangetan. Gue mikirnya begitu. Ya minimal sama kipas lah. Buat angin-anginan. Kok nggak ada? Emang pas kulit emang nggak ada. Gue duduk di bangku. Gue duduk bertiga situ. Nah ibunya ini duduk di depan gue. Nah si Aka ini yang buka omongan. Bu, ibu kan waktu itu ngomong ya sebelum saya nempatin ini kosan. Katanya selain saya ada penghuni lain. Iya, emang ada. Nah, tapi buktinya selama saya udah seminggu lebih di sini, saya nggak pernah ngeliat. Oh, itu mereka lagi keluar kota. Jadi alasannya si ibu ini yang menghuni kosan dari 1 sampai 10-nya ini, kecuali nomor 5 ya, itu lagi keluar kota. Gue mikirnya, nggak mungkin. Masa keluar kota sampai selama itu? Iya, masa sampai Dan hampir semuanya loh, maksudnya bukan hampir semuanya, dan semuanya loh. masa kompakan. Nah itu dia. Nah yang gue bingung si Akai mengiyakan doang. Oh gitu dong. Oh. Terus kalian kesini ngapain? Ini saya mau ngomong, gue gini kan. Semalam teman saya tidur di dalam kamar. Tapi bangun-bangun kok di kebun belakang samping pohon pisang. Ibu ini bilang, lah kok bisa? Ya, dia nanya gue ya. Lah gue bingung mau jawab apaan. Lah saya juga bingung gue harus mau jawab apa. Makanya saya nanya, apakah ada sesuatu di tempat ini? Gue gituin kan. Iya benar. Oh nggak ada, di sini aman-aman aja. Oh gitu. Terus apalagi mau diomongin? Udah paling itu aja sih bu. Oh gitu. Yaudah kalian udah makan belum? Gue gitu. Udah. Kalian mau makan gak? Saya udah masak nih. Nggak usah bu, nggak usah. Kita pamit. Balik lagi ke atas. Yang lain pada rebahan tuh di kamar. Gue turun ke bawah. Celingak-celinguk lah gue. Maksud gue mencari tahu nih. Kenapa bisa sepi nih? Iya. Padahal enak banget loh. Nggak ngekos di situ. Dikasih makan, segala pokoknya dimanjain lah. Kok nggak ada yang mau? Dan gitu murah kan? 200.000. Gue keluar, gue ke arah jalan raya tuh. Jalan kaki ya, nggak pakai motor, jalan kaki.
Nah, pas gue mau jalan ke arah jalan raya, itu gue ketemu salah satu warga. Dipanggil lah, "Adek, saya baru lihat kamu di sini." Gue gini. "Iya Bu, saya baru ngekos di rumah ibu ini." "Oh, rumah ibu itu." Dia langsung begitu Bang. Langsung kayak udah tahu gitu ya? Iya. Oh, rumah ibu itu. Kenapa Bu emangnya? Enggak. Enak ya tinggal di situ. Iya enak Bu. Enaknya ya, gue mikirnya kok ibu ini bisa tahu gitu. Maksudnya enak tinggal di kosan situ gitu. Iya Bu enak. Kok ibu bisa tahu? Lah sebelum adik-adik tinggal di situ mah, sebelumnya itu juga udah rame. Udah rame gimana? Datang lagi nih tetangga. Ada apa sih? Ngobrolin apa sih? Jadi kayak gue disangka ngerumpi apa gitu. Iya. Ada apa sih? Enggak nih, adek ini baru ngekos di rumah ibu ini. Oh, kamu baik-baik aja? Gue digituin. Lah, saya baik-baik aja Bu, sehat. Alhamdulillah dah. Udah Jeng. Jadi ibu-ibu lagi. Jadi udah Jeng, jangan diladenin lagi. Udah Dek, nggak usah diambil hati omongan ibu ini. Digituin gue. Ya kan gue bertanya ya, kenapa sih? Udahlah, gue cuekin lagi, gue balik lagi ke kamar. Nah ini malam kedua nih, gue nginep. Gue tanya lagi, "Men, lu nggak ngerasa aneh apa ngekos di sini?" "Kagak, biasa-biasa aja gue. Lagipula juga enak anjir di sini." "Tapi sebulan udah bayar lo?" Belum bayar. Lah. Jadi disuruh nempatin dulu. Jadi ntar kalau udah sebulan baru bayar. Oh gitu sistemnya? Sistemnya begitu. Enak banget. Anjir. Iya. Oh, yaudah main PS lagi tuh gua. Tengah malam giliran gua lagi tanding nih sama si Jaki nih. Nah si Aka ini di pojokan, lagi chatting di pojokan. Pintu dibuka. Gua bilang, "Ini udah tengah malam, tutup aja kali pintu ya?" "Iya, udah boleh. Yaudah nyalain kipas angin." Ditutup pintu. Enak-enak lagi main PS nih, babak pertama gua. Lagi main PS, pintu kan ditutup ya. Itu tiba-tiba ada yang ngetok. Sekali, tok. Ya otomatis ya, mata gua bertiga nih, itu menjuru ke pintu. Deng. Siapa? Gak tahu. Ibu kos kali. Udah buka Kai. Dibuka nih sama Kai. "Iya Bu, bentar." Buka, rek. Kosong. Kagak ada orang. Ih, siapa itu? Aneh ya. Coba cari ke inian kamar mandi. Gue ngeri ada yang ngerjain. Soalnya pintu belakang ini nggak pernah dikunci. Oke. Selalu dibuka. Gue ngeri ada anak kampus itu yang ngerjain gitu. Ya. Cek tuh sama Kai. Nggak ada orang. Coba di bawah. Dia turun ke bawah. Nggak ada. Siapa ya? Udahlah. Lupain aja. Udah yuk lanjut. Tutup lagi pintu. Yang ini ketokan itu keras banget. Duh. Oke, digebrak ya. Siapa sih? Begitu nama Jaki. Dibuka. Kagak ada orang. Kayak digebrak ya dia. Iya. Si Jaki ini orang Kerawang ini agak keras dia. Tipikalnya ya. Tipikal itu agak keras. "Woi anjing, siapa lu?" Digituin. "Lu manusia apa setan? Kalau misalnya lu setan, keluar lu. Gua nggak bakal takut." Digituin sama si Jaki. "Men, lu yang bener aja. Lu beneran lu nggak takut?" Gue gitu kan. "Ya takut sih kalau ditongolin." Iya. Ya udah lu jangan begitulah. Iya, tapi masalah ini siapa? Ya gue juga nggak tahu. Ini kita rame-rame nyari ke bawah. Gue turun tuh rame-rame ke bawah. Pas gue cek, itu bener-bener nggak ada orang yang lewat. Terus gue gini, "Dua, kita susurin kebun aja lah." Iya kebun ya. Udah susurin kebun aja. Ya udah. Terus gimana susurin ini? Kita berpencar aja. Berpencar. Ya orang lebar kayak gini masa mau sama-sama. Nah kalau misalnya nih benar-benar orang, kalau misalnya dia kabur, gimana? Iya. Kita nggak jadi gebukin dong. Jaki ngomong gitu. Nggak digebukin juga lah.
Ya paling kita nanya kenapa dia seperti itu, gue gituin kan. Yaudah, gimana nih? Yaudah berpencar aja, berpencar tuh gue. Gue lurus, si Akai ini ke kanan, si Jaki ini ke kiri. Selang 2 menit, si Akai ini yang di sebelah kanan gue, itu tiba-tiba minta tolong lah. Tolong. Itu kedengaran suaranya dari dia ya, ke gue ya. Tolong. Tolong kenapa nih? Gue berpikir dia nyeblos nih. Iya. Nyeblos ke got, ya kan? Tolong. Jack. Jaki nyamperin ke gue tuh. Iya, lu denger gak? Iya, suara Akai. Iya, samperin. Gue samperin. Itu Akai udah ngumpet di belakang pohon pisang. Jadi dia begini nih. Tolong. Woi, lu kenapa? Itu tuh depan gua. Depan lu kenapa? Depan lu pohon pisang. Bukan depan gua. Itu depan gua. Makanya lu lihat dijambak lah sama si Jaki ini. Makanya lu lihat tuh. Lah iya pohon pisang. Kenapa sih lu malam-malam nih anjir? Digebukin warga, baru tahu rasa. Itu tadi gue ngeliat apaan sih? Pocong. Jadi di depannya dia ngeliat pocong. Tapi yang gue lihat sama Jaki itu pohon pisang. Iya. Wah, gue bilang nggak bener. Ini mah bukan orang. Udah yuk, balik. Udah. Yuk balik. Udah buru-buru balik tuh. Udah. Wah ini mah bukan orang, beneran bukan orang. Tapi bener yang lu lihat itu pocong, digituin sama Jaki. Ya Allah itu beneran, gue ngeliat. Jadi tuh di sini gue gambarin ya, si Akai ini cerita sama gue tuh. Pocongnya itu jadi begini nih. Pas banget berhadapan sama si Akai ini. Jadi ketika Akai mau jalan tuh, langsung kayak orang jatuh cinta gimana sih? Sherlock tuh langsung face to face. Dah. Tapi pocong tuh. Pocong. Nah, si Akai ini ngejelasin, itu sininya nih belatung. Nah, sininya matanya udah gosong, udah nggak ada bola matanya. Udah bener-bener hancur banget lah. Makanya kenapa si Akai teriak-teriak minta tolong. Yang awalnya gue pikir si Akai ini nyeblos gitu kan, ke lubang apapun lah, entah itu got lah segala macem. Namanya kebon kan kita nggak ada yang tahu. Yaudah, ambil wudhu. Nah akhirnya si Akai ini ngambil wudhu di kamar mandi. Oke. Ya udah, gue bilang Jack, daripada kita panik, mending kita main PS aja kali ya. Oh iya bener. Udah nyalain laptop. Main PS lagi tuh gue. Jaki nyalain laptop. Pas Jaki nyalain laptop, Akai ini teriak. Ngapa lagi sih tuh bocah? Samperin. Gue samperin, gue nengok. Itu udah gelepak lang di kamar mandi. Bangunin. Woi, bangun. Agak sadar lah. Terus gimana? Gotong aja. Yaudah gotong. Udah akhirnya gue gotong. Gue megang kaki. Si Jaki ini megang tangan. Jadi gotongnya begitu tuh. Bawa lagi kasur nih. Bawa ke kasur. Kan ada air tuh di kamar ya. Ada air di gelas ya. Gue gini nih, cipratin. Iya. Sama kasih minyak kayu putih di hidungnya. Udah sadar. Nah, Jaki ini ngasih minyak kayu putih. Gue cipratin air nih ke mukanya dia. Pas Jaki ngasih minyak kayu putih, itu nggak sengaja tempatnya itu kebuka. Jadi tumpah. Jadi itu air itu minyak kayu putih itu masuk ke hidung dia. Jadi buset. Hah. Apaan itu deh? Gue cuma begini doang. Bener udah Jaki lo. Ngasih minyak kayu putih kebanyakan, bukan kebanyakan itu mah tumpah. sorry Kai. Lagi lu ngapain sih pingsan segala? Digituin kan sama si Jaki ya. Hah? Gila. Anjir kata dia. Ngapa sih? Bukan lu ngambil wudhu? Iya gua ngambil wudhu. Tapi pas gua buka pintu kamar mandi, jadi pintu kamar mandi kan emang selalu ditutup ya. Namanya pintu kamar mandi kan emang selalu ditutup ya. Pas dibuka sama si Akai ini, dia ngeliat pocong yang tadi dia lihat lah.
Oke. Tapi beneran itu pocongnya sama. Sama. Kenapa sih? Ini ada apa ya? Gue makin kira enggak nih sama si yang punya kos-kosan ini lah. Iya. Masalah Makin suzon ya. iya, makin sujun lah gue masih penjaga kos-kosan ini. Tapi di situ gue nggak langsung bilang sama si Jaki sama si Aka ya. Soalnya ketika sebelum gue masuk, itu mereka belum mengalami kejadian-kejadian aneh lah. Oke. Gitu. Tapi si Aka ini sering dikasih makan, tapi Jaki ini selalu menolak. Yang gue bilang tuh. Tapi si Jaki ini nggak mau makan, cuman Akai doang yang selalu makan, dikasih makan sama si ibu kosan ini. Oke. Tuh. Ya udah. Sebat lagi, sebat. Udah habis itu kita kunci aja, kalau misalnya ada suara apapun, udah kita cuekin aja. Nggak usah kita gubris. Iya. Terus gimana nih main PS-nya? Masih mau main PS? Udah nggak usah lah, tidur aja, tidur. Dah, gue tidur nih. Gue bangun itu di jam 12 siang. Gue bangun, itu Akai nggak ada di dalam kamar lah. Cuman ada gue doang berdua sama si Jaki ini. Oke. Lah kan gue bingung ya. Jaki masih tidur. Akai kemana nih? Oh, gue berpikirnya keluar ya kan, beli makanan. Ya udahlah. Gue mau keluar nih. Gue buka. Kekunci. Aduh. Gue ngeliat kuncinya ada di dalam. Wih, hilang dong. Ini Akai keluar dari mana? Iya. Ya kan? Lah, Jack, bangun. Ngapa sih? Orang gue lagi tidur. Bangun, Akai. Ngapa lagi tuh bocah? Akai nggak ada. Hah? Nggak ada? Bilang sama dia, keluar kali. Keluar dari mana? Lu buka tuh pintu. Dibuka sama dia. Dah, kekunci. Lah dikunci. Lah dia keluar gimana? Iya. Ya kan? Iya. Udah buka. Dibuka tuh. Celingak kagak ada. Wah, bingung tuh gua. Mana nih bocah nih? Kebon. Turun ke bawah, nyari di kebun. Itu kebun gue susurin elang, kagak ada. Siang-siang tuh. Wah, anjir panas banget lagi. Kemana lagi nih si Akai? Gue bilang anjing, aneh-aneh banget nih bangke. Lapor gua ke ibu kos. Gua ngetok pintu, Bu. Assalamualaikum. Nggak ada sautan. Anjir, mana ya? Udah gedor sama Jaki. Luntas itu tadi gue ceritain, Jaki tipikal orang yang keras kan ya. Gedor. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, sepada gitu. Bu, assalamualaikum. Woi, rumah orang anjir. Ya gue juga tahu. Masalahnya ini orang kagak keluar. Iya juga sih. Bu, iya. Tunggu. Nggak sautan. Nah, pas ibunya keluar ini, ibu itu seperti itu kecapean lah, paham gak? Kayak abis olahraga. Oh, wow, oke. Ya, Jaki langsung nanya sama si ibu ini, Bu, ibu ngelihat teman saya nggak ya? Teman kamu siapa? Si Akai. Oh, si Akai yang pertama kali ngekos di atas itu. Iya. Lah, emang nggak ada di atas? Nggak ada, makanya saya nanya sama ibu. Ibu ngelihat nggak? Kali aja ibu siang-siang keluar gitu ngelihat Akai kemana, atau Akai kesini minta makanan, kan biasanya Akai selalu dikasih makanan sama ibu. Digituin sama Jaki. Enggak. Dan saya hari ini nggak masak. Oh. Terus kemana teman kalian? Ya saya juga nggak tahu. Coba cari di kuburan. Nah pas gua ke kuburan, itu baru ada yang meninggal bilang. Baru buat dikubur lah. Rame-rame. Ada orang meninggal lagi. Terus kita nyarinya gimana nih? Rame banget nih orang. Ya lu celingak-celinguk aja, masa lu gak kenal sama temen lu? Iya juga sih ya. Jadi gue celingak-celinguk. Ya udahlah. Ditanya kan, namanya orang kalau misalnya celingak-celinguk kan pasti ditanya ya. Dek, ngapain? Gitu kan. Oh saya nanya, nyari teman saya. Oh kok nyari temen di kuburan? Ya juga sih Pak ya. Tapi saya berpikir ya teman saya di sini, soalnya kan kuliah saya di sana, nggak jauh dari depan kuburan ini. Oh, kampus kalian di sana? Iya. Coba aja cari di kampus. Kalau aja ngampus dia. Mikir, libur.
ngapain dia di kampus? Kata Jaki, mungkin nongkrong kali. Oh iya bener. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Pak, si Jaki nanya nih, ini maksud gue pertanyaan yang parah juga sih ya. Ini baru meninggal. Ya emang kan harusnya kalau misalnya Jaki ngeliat kan juga paham ya. Ini kan juga ya kalau misalnya lu punya mata lu ngeliat baru meninggal gitu. Maksudnya gak usah dipertanyakan lagi. Iya, meninggal kenapa? Digituin. Ya namanya umur, meninggal ya karena sis gitu. OD. Oh cewek. Iya cewek. Kenapa udahnya ya? Gara-gara percintaan lah kayak gitu. Diputusin sama cowoknya. Masih ya bisa dibilang masih perawan lah. Sama si yang ikut makam ini. Udah lu ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Kebangetan lu anjir. Ini kan orang baru meninggal, lu mau ntar malam digandayangin lu nanya-nanya kayak gitu. Ya kagak mau lah. Ya udah lu nggak usah nanya-nanya gitu. Yuk coba cari si Akai. Ini Akai belum ketemu hilang. Ya udahlah, balik lagi kali aja di kamar dia. Ya udah ya, balik lagi tuh gua ke kamar. Tetep nggak ada tuh. Pusing setengah mati tuh gua sama Jaki. Hilang lu. Ini kemana bocah ya? Gua ngerokok, ngopi. Udah ngerokok kopi doang udah tuh. Sampai maghrib tuh gua. Apa kita ke nanya lagi Bu Kos ya? Kali aja di dalam. Iya juga ya. Ya turun. Nah, itu sebelum bisa ya. Sebelum bisa turun tuh gua ke bawah. Turun ke bawah. Pas gua mau buka gerbang, jadi dia buka gerbang itu emang brek begini, nggak ada pintu. Buat kan biasanya kalau gerbang kan ada yang begini kan ya. Iya. Kalau gue langsung begini. Oke, udah geser. Iya, langsung geser doang. Ada Akai lah di depan rumahnya si ibu. Lah, ini Akai. Nongol dari mana? Kok bisa? Soalnya tadi siang gue nanya sama ibu kos ini, dia nggak tahu. Tapi pas sebelum Isa, gue balik lagi, gue mau nanya lagi. Ada dia, tidur. Gelepak udah. Dan si Akai gelepak ini cuman pakai kaos kutang doang. Ih. Nah, pas dia malamnya itu yang tidur sama gue tuh, maksudnya yang kita pada tidur lah. Kondisi Akai ini pakai baju. Bangunin sama Jaki. Woi, men. Woi, bangun lu. Sadar tuh dia. Astagfirullahaladzim. Mana ibu? Kata dia gitu kan. Mana ibu? Ibu? Ngapain nyariin ibu kos? Mana? Lah gua nggak tahu. Dalam kali. Ketok aja. Ngapa sih? Udah jangan. Udah yuk. Balik lagi ke kamar. Ntar gua ceritain lah. Balik lagi tuh gua ke kamar. Bagi rokok dulu. Gua kasih rokok tuh. Ngapa sih, Kai? Anjir. Gila ya. Pantesan sepi. Kata dia gitu, kata si Akai ini. Pantesan sepi. Sepi ngapa sih? Ya emang sepi. Kagak. Lu tahu gua kemana? Gua itu ada di kamarnya ibu kos lang. Kok bisa? Nah itu dia. Yang jadi pertanyaannya gue giniin, kok bisa lu pindah? Ketika gue bangun, kata si Akai ini ya, ketika gue bangun, itu tangannya si Akai ini udah diikat. Udah gitu, setelah diikat, sesadarnya Akai ini ya, pas masih sadarnya nih, nah, udah itu. Kan yang tadi siang gue ke ibu kos ya, yang gue bilang dia itu seperti habis olahraga. Nah, si Akai ini itu apa ya, bisa dibilang ya kayak mau diperkosa gitu bang. Tapi ibu kosnya ini, si Akai ini pas mau itu nama si ibu kosnya ini berubah lang. Si Akai nih, makanya kenapa dia langsung pingsan, itu udah nggak sadar. Oh, apa yang dia lihat waktu itu? Si Akai ini ngelihat si ibu kos ini berubah menjadi sosok makhluk besar, hitam. Nah, gue nanya, lu jangan bercanda lu, gue ngapain bercanda? Lu lihat nih tangan gue, di gue gini,
bau bekas iketannya Masih ada ya? masih ada. Terus dia terus sama Jaki kan, namanya Jaki kan orangnya senge ya, maksudnya sengak lah si Jaki ini. Terus lu gituin dong. Ya di situ gue udah nggak sadar. Coba pegang. Apaan dipegang? Ituan lu pegang, digituin. Coba pegang. Anjir, goblok lu. Kagak lah. Ya coba lu pegang aja. Enggak tuh. Enggak. Maksudnya nggak ada basa-basan. Dan celananya pun masih sama. Celana itu nggak ada basa-basan. Terus lu diapain? Gue udah nggak sadar. Nah, sebelum si Akai ini pingsan, dikasih tahu sama si ibu kos, kamu di sini udah selalu enak ya, udah selalu saya kasih makan. Ini ternyata si Akai ini dikasih makan sama ibu kosnya ini karena ada sesuatu lah. Jadi kenapa ibu kos ini baik sama si Akai ini, selalu ngasih makan dan segala macem? Karena ada sesuatu. Karena ada yang dimau ya? Iya. Gue nggak tahu karena tubuhnya si Akai dan segala macam, gue nggak tahu. Emang karena tubuhnya emang bener-bener jadi lah gitu. Kalau buat sama tante-tante ya mungkin tante-tante juga tergoda gitu. Oh, dia badannya bagus. Iya, badannya bagus. Ya, tapi yang nggak masuk logika itu kenapa si ibu kos ini bisa berubah? Itu dia. Dari cerita si Akai ini. Terus gimana nih? Ini udah mau malam, udah gitu baru ada yang meninggal. Iya. Gitu kan? Yaudah terus gimana nih malam ini? Ya udahlah. Terima nasib aja. Gitu kan. Ya udah main PS aja lah. Main PS nih gue sama si Akai. Kehabisan rokok lah. Jaki gue suruh beli rokok nih di depan kuburan. Baru ada yang meninggal lagi. Baru ada yang meninggal kan. Beli rokok tuh. Jaki gue main PS kan. Gue main PS. Balik nih Jaki nih. Tapi Jaki balik ini nggak biasa lah. Itu ketika Jaki ini balik, itu dengan keadaan raut mukanya itu benar-benar pucat banget. Lu kenapa? Ditepok tuh. Kan posisi keadaan dia begini ya, astagfirullahaladzim. Tepok tuh. Lu kenapa? Tadi di kuburan apa sih? Gue ngeliat setan di samping pohon beringin. Pas dia lagi mau beli rokok. Terus rokoknya mana? Ya nggak jadi. Jadi dia nggak jadi beli rokok nih. Si Jaki ini. Dia pas mau berangkat itu ya? Pas mau ngelewatin si pohon beringin ini nih. Nah kebetulan yang baru meninggal itu di kuburnya itu di depan pohon beringin. Kebagiannya di situ. Gue ngeliat ada sosok wanita. Dia ngeliat sosok wanita bergaun putih. Jadi pas si Jaki ini Jaki cerita sama gua Maka ya. Si Jaki ini lewat, dia kan numpang anak Nabi mau lewat, numpang anak Nabi mau lewat kan biasanya kalau misalnya orang pasti begitu ya. Iya kalau dulu kayak gitu. Iya, bukan dulu, sekarang pun gue juga masih begitu. Ya misi-misi. Iya misi-misi. Iya kayak gitu misi-misi itu. Nah pas Jaki mau lewat, itu sosok wanita itu ngebelakangin si Jaki ini. Nah awalnya ini Jaki negor lah si sosok wanita ini nih, Mbak ngapain di sini malam-malam? Nggak disautin. Mbak budek. Ya kan balik lagi Jaki kan emang orangnya kayak gitu ya. Kompral. Iya. Mbak budek. Malam-malam kok di kuburan mainnya. Mbak. Iya. Nah gitu dong. Tengok sama si cewek ini. Iya mas. Astagfirullah. Makanya dia langsung kabur. Apa yang lo lihat? Itu mukanya belatung semua. Dia langsung kabur tuh. Itu mukanya, ya Allah. Makanya kenapa gue bener-bener tuh, lu lihat tuh, gue merinding banget katanya. Lu nggak ngeliat baju gue basah? Iya sih, bajunya bener-bener basah lah. Kayak orang panik banget. Ya orang, kan dia baru pertama kali ngeliat setan. Cuman karena sompralnya, karena songong aja. Makanya ketika ditampakin ya seperti itu. Nah besokan itu si Jaki sakit. Waduh. Nah di hari pertama Jaki ini sakit, malam itu dia selalu ngigau lah. Ngigau, jadi ngigaunya itu tentang si wanita ini. Oke. Jadi itu. Jadi bener-bener si Jaki ini mimpinya itu selalu dikejar-kejar.
Yang gua lihat ya, ketika si Jaki ini lagi tertidur lah. Ya namanya tidur kan orang itu pasti, pasti kan kayak gitu. Benar. Itu selalu gue bangunin. Weh, lu ngapa sih? Astagfirullahaladzim. Cewek itu lagi. Selalu begitu. Cewek itu lagi, cewek itu. Ya udah. Minum obat. Biar lu nyenyak tidurnya. Minum obat tidur. Akhirnya minum obat. Nah, gue bingung nih ngomong sama si pemilik kos-kosan nih. Gue gini si Akai nih. Kai, ini gimana ya? Ini kita udah hampir mau 2 minggu nih. Iya juga ya. Masa kita nggak ada konfirmasinya sama si ibu-ibu sih gara-gara kejadian lu. Tapi itu bener. Lu ngeliat. Itu bener-bener ibu gue gituin kan. Gue ngerinya mungkin karena halusinasi dari si Aka ini. Iya, ibu-ibunya masih muda apa udah tua sih? Udah paruh Parubaya banget ya? Parubaya. Maksudnya parubayanya yang udah Hampir. sepuh banget ya? Hampir 50 tahun lah. Wah, udah sepuh itu mah. Ya tapi untuk bodinya itu masih terawat. Seriusan, itu bodinya itu bener-bener terawat. Ya gue berpikir kok bisa ya dia nggak kerja tapi punya rumah segede ini dan keluarganya pun entah kemana, cuma dia doang sendiri. Dia kayak gitu. Terus gimana? Ya udahlah, ntar aja nunggu si Jaki ini sembuh dulu. Udah. Hari kedua Jaki sakit nih lah. Malamnya ini Jaki ini ngigo lagi dengan hal yang sama. Oke. Bilang, Jack bangun. Lu ngapa sih ngigo mulu? Kagak tahu gua. Salah apa gua ya? Ya lu sih makanya kalau misalnya kayak gitu jangan lu cari tahu. Mungkin gara-gara kemarin lu cari tahu kali. Iya kali ya. Gue mau minta maaf kali. Ya udah minta maaf lu ke kuburan. Ya nggak jam segini juga kali. Iya juga sih ya. Lu mau nganterin? Enggak, gua nggak berani. Ya udah. Terus gimana nih? Udah. Lu kamar mandi aja udah sono. Ngapain sih cuci muka atau wudhu lah. Gituin kan. Udah, gue lanjut tidur nih. Nah si Aka ini udah tidur. Jaki mau ke kamar mandi, buka pintu, ditutup sama dia, Nggak begitu lama, dia kabur, balik lagi. Blok, weh, ngapa sih? Gue baru mau tidur. Itu, men, apaan? Itu ceweknya. Jadi cewek yang dilihat sama si Jaki ini dilihat lagi tuh pas di depan kamar mandi lah. Gue nggak mau. Ini gimana nih cara gue minta maaf, kata si Jaki gitu kan. Gimana caranya gue minta maaf? Ya lu ke kuburan sono, lu minta maaf. Ke kuburan ya, digituin sama kayak. Gue nggak mau lagi, besok aja. Udah tidur. Besok pagi bangun nih. Udah lumayan enakan tuh si Jaki ini. Gue bilang, Jack, lu mau makan apaan? Biar nanti gue beliin. Kai, lu mau makan apa enggak? Apakah lu masih mau minta makanan sama ibu kos? Dan semenjak itu, Akai udah nggak pernah makan makanan yang disajikan sama ibu kos. Iyalah kalau masih mau, bego Nah banget. itu dia. Dan semenjak itu gue nggak pernah ketemu ibu kos lagi lah. Oh iya. Iya. Ibu kosnya pun udah nggak pernah keluar ya? Udah nggak pernah keluar. Makanya kan di situ gue bilang jarang berinteraksi. Gue berpikir makanya, nih orang dapat duit dari mana? Jadi kayak gitu. Ya udah. Gue keluar ke arah jalan raya. Gue beli makanan buat mereka tuh. Gue balik lagi ke atas. Gue sama si Jaki ini ke kuburan nih bang. Ya udah gue temenin. Minta maaf. Ya tapi gue nggak tahu ya, maksudnya karena hal itu, karena kebodohan si Jaki ini, karena dia diteror ya sama si sosok wanita ini, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngegiringnya ke situ. Tapi yang dilihat sama Jaki tuh ya sumbernya dari situ. Si cewek ini mulu ya? Iya, dia minta maaf deh tuh, Ya minta maafnya lucu juga sih. Kalau ceritain ntar kalau orang lain nonton gimana? Minta maaf, jadi dia minta maafnya. Permisi, perkenalkan nama saya Jaki. Jadi makanya dibilang lucu. Perkenalan diri. Gue di belakangnya dia kayak begini aja gue udah begini. Jadi
Perkenalkan nama saya Jaki. Kemarin saya udah sompral. Saya di sini meminta maaf karena kebodohan saya kata dia gitu. Ya pokoknya nanya-nanya hal tentang ya kematian dari si wanita inilah intinya kayak gitu. Udah gue ketawa aja tuh pas dia minta maaf. Gitu di sini akhirnya gue bilang aja kita doain aja dulu. Udah berdoa ya udah. Kita berdoa walaupun kita nggak tahu maksudnya siapa kan ada tuh di papan di sana ya. Ya binnya siapa, ya udah kita doain lah. Ya udah, kira balik lagi ke kosan. Nah, kebetulan di hari itu kan Jaki udah seger ya, udah seger. Gue bilang sama si Aka ini sama Jaki, Jack, besok gue ada kuliah. Kayak gue malam ini nggak bisa tidur di sini. Soalnya masih ada beberapa buku yang ketinggalan di rumah. Kayak gue balik ke rumah dah. Oh gitu. Mau balik jam berapa lu? Ntar lah jam 5-an gue balik. Udah, balik tuh gue kan, balik. Di rumah nih gue bang. Gue gak tahu kejadian apa-apa tuh di malam itu. Pas paginya, itu gue dapet kiriman video dari si Akai. Gue buka dong, dah. Kang Firman betul-betul. Udah wedi. Kuntilanak lah yang gue kirim ke lu. Itu dari si Akai Dari video. si Akai. Gue kira lu iseng doang ngambil dari mana gitu ngirim ke gue. Nah itu dia gue nggak tahu. Itu gue dikirim tapi nggak ada penjelasannya. Tapi itu di kosan lo kan? Di kosan gue. Itu kuntilanak. Iya. Tapi gue nggak tahu ya maksudnya ini kuntilanak beneran atau bukan. Gitu. Oh, maksudnya nggak tahu juga bener emang ini diedit apa gimana gitu. Lu mau ngeliat nggak? Lu udah lihat kan? Udah lihat gua. Tapi bisa ya kayak gitu ya? Maksudnya jadi pertanyaan itu kok bisa gitu ya? Ya pokoknya ditayangin lah di video ini ya. Itu dia, makanya udah tuh buru-buru tuh gua prepare, kuliah dulu tapi kan, kuliah dulu balik ke kosan. Itu beneran video yang lu kirim? Itu beneran. Siapa yang videoin? Gua. Jadi posisinya nih, Aka ini lagi keluar malam-malam. Pas dia baru keluar dari kuburan itu, udah ketengger lah tuh kuntilanak. Terbang deh. Terbang lu. Dikira mah apa ya, kain nyangkut. Kalau nggak karung dan segala macam, dikira mah itu. Tapi yang anehnya ada suaranya. Tapi gua itu jelas banget anjir. Tapi gua kayak gimana ya? Kayak nggak masuk akal aja sih. Iya, maksudnya bisa sejelas itu. Iya, bisa sejelas itu dan ada suaranya gitu. Nanya nih, ini kita gimana ngekos? Gitu kan? Ini kita gimana nih ngekos? Gue udah nggak ada harmonis lagi nih sama ibu kos nih. Ya, tapi lu harus nanya lagi lah ke bu kos. Oh, semenjak itu. Semenjak si Akai itu udah nggak ada harmonis lagi nih. Semenjak si Akai diangkut tuh udah nggak ini. Itu udah gue nggak ketemu lagi lah. Sama ibu kos ya? Sama ibu kos udah nggak ketemu lagi. Diangkut anjing bahasanya. Makanya itu. Nah, kita berunding. Gimana ya? Apa kita nyari tahu aja kali ya? Sama tetangga-tetangga. Masih tetangga-tetangga nggak ada yang tahu sih. Kata si Akai ini yang ngomong ke gue. Terus gue bilang, gue waktu itu siang-siang nemuin tetangga yang menanyakan perihal tentang ibu kos. Seriusan lu? Iya. Samperin tuh. Gue samperin, gue turun. Mana ya ibunya rumahnya? Gue lagi celingak-celinguk nih. Keluar nih ibu dari dalam rumah. Nah, itu tuh men. Orangnya. Oh, itu. Nanya dah tuh. Di siang-siang nih. Bu, ibu yang kemarin ngobrol sama saya yang nanyain saya orang baru di sini ya? Iya. Ibu tahu rumah yang di ujung sana? Tunjukin. Si Aka ini. Tahu rumah ujung sana yang gede? Oh, rumah merah itu. Jadi rumah ini warnanya merah kan? Oh, rumah merah itu. Iya. Kenapa emang? Dia kan ibunya kan seperti itu. Seperti itu gimana? Lah, emang kalian nggak tahu? Maksudnya bu gimana sih? Udah. Sini. Masuk. Masuk tuh gue bertiga. Dalam rumah si ibu ini nih. Jaraknya lumayan jauh lah.
sama kosan. Jadi kenapa rumah itu selalu sepi? Dan kenapa si ibu ini cuman dia doang sendiri yang tinggal di rumah itu? Oh. Nah, jadi karena dulu itu banyak yang ngekos. Nah, si ibu ini itu selalu berantem lah sama suaminya. Oke. Jadi kalau misalnya dia berantem di bawah tuh pasti kedengeran ya. Sampai dia jadi kalau berantem tuh benda tuh selalu dilempar-lempar. Oh, hardcore ya. Iya, hardcore banget lah. Si ibu ini ngeganggu para si kos-kosan. Ngeganggunya dalam artian? Itu karena keberisikannya lah. Jadi Oh, kayak iya, nggak iya, tenang iya. lah intinya. Iya benar. Tuh. Nah, terus gimana? Ya akhirnya cerai. Nah, cerai ini, nah sebenarnya ibu ini dulu itu sering disamperin sama orang. Nah, orangnya itu ternyata penagih utang lah. Penagih utang. Ya makanya kan kata isi ibu, udah tenang aja, saya akan bayar. Saya punya kos-kosan banyak. Tapi hutangnya itu gede. Gue nggak disebutin nominalnya berapa tuh. Hutangnya itu gede. Nah sekarang berpikir logika aja. Dia kan cuma punya 10 pintu nih. Nah, satu pintu aja itu 200.000 sebulan. Kali 10, 2 juta. Iya. Utang per bulannya itu di angka 10 juta ke atas. Nggak nutup dong. Nggak nutup dong. Ya kan? Nah nggak nutup. Nah akhirnya si ibu ini gue nggak tahu seperti apa, cuma diceritain doang. Dia itu bisa ngelunasin. Utang yang sebegitu banyak bisa ngelunasin. Nah ketika dilunasin itu, pemilik bisa dibilang yang ngekos di situ pada pindah. Pada pindah karena selalu dapat gangguan yang benar-benar mencengkam banget. Oke, gara-gara itu kosannya sepi. Itu. Dan yang mencekamnya banget, sampai ada satu momen yang dimana ada salah satu penghuni kosannya si ibu ini itu sakit, akhirnya dia pulang ke kampungnya dan dapat kabar dari si warga situ katanya meninggal. Nah setelah meninggal si ibu ini bisa membayar hutang, tapi kosannya itu selalu sepi. Nah jadi seperti itu. Gue di sini nggak menjuru karena pesugihan dan segala macam ya. Ya berpikir logika aja, mana ada sih orang nggak kerja tapi dapat duit banyak. Bener nggak? Iya. Nah jadi kayak gitu. Nah habis itu si Jack ini, wah berarti pesugihan dong. Ya saya nggak berani bilang kayak gitu. Nah, ibunya warga situ aja nggak bisa bilang ngeklaim bahwa si yang pemilik kawasan ini ngelakuin pesugihan, nggak bisa ngeklaim. Ya Karena nggak ada bukti. benar. Iya. Tapi dari penjelasan yang ngekos di situ ya dia mendapatkan teror yang benar-benar mencengkam nyawanya mereka. Itu full. Sebelum kejadian kayak gitu tuh full. Ya murah lagi di situ. Iya lah, 200.000. Udah dibilangin lah sama si ibu ini nih gua. Lebih baik kalian pindah. Emang kalian nggak ngalamin beberapa kejadian ketika ngekos di situ? Dapet sih bu. Ya udah, daripada telat, dan kabur aja. Emang kalian udah bayar? Belum. Ya udah, saya saranin seperti itu aja. Oh ya udah, makasih. Ya udahlah. Dan hari itu, detik itu, gue udah beresin segala macem, kabur, balik gue ke kampus. Oke. Dan di situ gue nggak tahu menau tentang ya kejadian selanjutnya. Di situ gue bener-bener bertiga kabur udah. Ketemu sama si ibunya udah enggak. Pamit sama ibunya udah enggak. Ya karena gue ngerinya terjadi sesuatu hal sama si Aka ini, karena si Aka udah selalu dimanjakan. Iya, udah sempet makan beberapa kali ya. Sering makan makanan si ibu ini. Itu gue ngerinya si Aka ini bakal jadi tujuan si ibu ini. Sekarang asli rumahnya gede banget. Gue akuin di zaman itu, di tahun 2013 Gede ya? itu gede banget. Orang kaya pasti yang punya. Dan ketika gue masuk pun ya bisa dibilang pernak-pernik mewah pun ada. Tapi yang gue binginnya itu anyep. Nggak ada AC, kipas angin, itu nggak ada. Itu Aneh ya? paling gitu aja sih cerita yang gue bisa bagiin di lonceng nih, Bang. Iya, dan itu tadi, dan kalau diperhatiin videonya itu jelas ya. Nah itu makanya gue nggak bisa ngeklaim mengiyakan gitu kan. Itu bener-bener
si Akai ini yang ngerekam langsung, tapi dari pengakuan si Akai ya dia mengaku. Iya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian cari di Google itu ada ya, mungkin bisa disalahin si Akai. Iya, mungkin bisa salahin si Akai gitu. Karena dapat dari Akai itu ya video. Iya, dapat dari Akai. Dan ini kosannya masih ada nggak sih? Lu masih di daerah sana juga? Dari Ciputat. Iya. Gua Tapi nggak ya walaupun nggak di situnya. Iya, gua udah nggak tahu. Ya nggak tahu kosannya. Udah nggak tahu gua. Kuburannya tuh kuburan apa sih di TP bukan? TP bukan? TP. Dan berarti sumber horornya ini bisa jadi ada dua ya. Ada emang antara dari ibu kosnya yang terindikasi, indikasi aja nih Terindikasi ya. Terindikasi. Enggak maksudnya enggak menuju gitu iya, kan. nggak terindikasi melakukan sesuatu yang tidak halal Iya. gitu ya. Terindikasi. Tapi gua nggak tahu nih, maksudnya dia kalau misalnya melakukan pesugihan pakai apaan? Masalahnya kan kalau misalnya dia ngejar si Aka ya, yang selalu ngasih makan, nggak masuk juga. Masuk pesugihan makanan kan nggak ada, ya kan? Apa pesugihan gara-gara Aka yang dipakai? Kan nggak ada. Pesugihan seks cowok kan nggak lucu, ya kan? Itu maksudnya. Mungkin belum kali bang, belum. Jadi si Itu Akai sih. ini kan dikasih makan dulu nih, biar pikirannya kemana-mana Iya. dulu segala macem ya kan. Terus ada satu ritual, ada beberapa memang ritual yang harus dilakukan. Salah satunya tadi tuh seperti ingin disetubuhi nih si Akai ini. Ya, iya benar. Ya kan emang bahasa menyetubuhi emang nggak boleh cewek ke cowok, boleh aja kan udah diikat si Akai kan nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Iya. Bener. Baru nggak lu gua anjir. Iya, orang ini aja, orang pelecehan aja kan ada cewek ke cowok. Iya sih. Iya. Iya. Catcalling aja kan udah masuknya pelecehan. Catcalling. Tapi yang anehnya kenapa Jaki ketika dikasih makanan tuh nggak mau? Itu. Dia mungkin udah aware sama itu kali bang ya. Kayak udah, enggak, gua ngeri gitu. Jadi dia udah ada benteng sendiri gitu. Udah ada firasat sendiri gitu. Iya juga sih. Tapi kan Jaki perilakunya kayak gitu yang tadi lu denger aja. Iya, Sengak selebar-selebor gitu. ya. Iya, selebar-selebor. Enggak selera sama makanannya, nggak tahu juga. Tapi masih jalan ya, OTM masih jalan. Masih sekarang jalan, ya. masih jalan. Next kemana nih sama BP nih? OTM sama BP? Kita ke Jogja sih. Jogja, next Jogja. ya. Nah, Oke, jadi buat temen-temen yang punya cerita horor nih, khususnya pendakian ya, itu bisa ke channelnya Besok Pagi. Iya benar. Yang ditinggal di Jogja dan sekitarnya ya, kayak di Solo, Hmm. di mana tuh yang Sleman ya, pokoknya di Jogja tuh yang deket-deket, yang punya banyak cerita horor pendakian itu bisa kontak ke Besok Pagi atau ke Obrolan Tengah Malam OTM, sama aja ya. Sama aja. Karena nanti BP dan OTM itu akan ke Jogja. Jadi buat ketemu narasumber-narasumber di sana buat bercerita. Langsung let's go aja ke sana ya. Link IG-nya ada di deskripsi pokoknya, oke? Dan ini thank you banget Bang Nardi. Sama-sama. Udah Gilang. nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Thank you banget. Pokoknya Sama-sama. Semoga sukses terus Bisa OTM-nya. diambil pelajaran dari cerita. Benar. Semua cerita horor, semua cerita apapun diambil aja. Baik-baiknya dibuang buruknya, oke? Buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih mendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat teman-teman yang khususnya tadi ya di Jogja atau ya sekarang yang di Bintaro nih, kalau mau sekarang yang daerah Bintaro, masih di Bintaro kan? Masih Bintaro. Masih di Bintaro. Yang punya cerita horor, pendakian atau apapun itu bisa DM ke Instagramnya Besok Pagi atau ke Obrolan Tengah Malam. Nanti linknya ada di deskripsi pokoknya. Oke, Bang Nardi, sukses terus pokoknya Bang. Siap, sama-sama Thank you Bang. Gilang. Dan Sama-sama. di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Bang Nardi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.